Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair aidan. Selamat datang ahlan wa sahlan di pertemuan kita yang kedua mengenai situs media sosial atau al-mawaqi' lit-tawasulil ijtima'i. Kita kemarin sudah belajar tentang nama-nama situs media sosial, minha Facebook, Instagramun, WhatsAppun, YouTubeun, Twitterun, wa ghairuha. Nah, al'an kita akan mempelajari lanjutan tentang bab ini ya. Silakan dipersiapkan buku tulisnya dan alat-alat tulisnya. Jangan lupa untuk selalu tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jika keluar rumah, gunakan masker dan tetap jaga jarak ya. Karena virus ini belum berakhir. Dan jangan lupa, selain itu, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini segera berakhir. Dan kita bisa bertatap muka dengan langsung. Karena di tahun ajaran ini kita belum bertemu secara langsung ya untuk pembelajaran bahasa Arab. Saya sangat nggak sabar ingin bertemu dengan kalian, ingin berkenalan dengan kalian, dan juga ingin sharing tentang bahasa Arab atau hal-hal yang lainnya dengan kalian semua. Nah, langsung saja kita menuju ke bab berikutnya, pembahasan berikutnya tentang situs media sosial. Silakan kalian buka iftah kitabukum Safha Salasa wa Ishrin, halaman 23. Di sana ada al-qiraah, silakan dibuka halaman 23. Di sana ada al-qiraatu, ada bacaan mengenai al-mawaqi'u litawasulil ijtima'i. Kita akan baca dulu, silakan disimak. Kemudian baru nanti kita terjemahkan agar tahu apa sih yang tadi sudah dibaca, ya. Silakan disimak baik-baik. Oh ya, membaca bahasa Arab, teks bacaan Arab itu tidak sama dengan membaca Al-Quran ya. Jadi lebih ke membaca teks seperti membaca buku ya. Hanya saja ini bahasanya bahasa Arab. Oke, coba kita praktekkan dulu aja. Al-mawaqi'u litawasulil ijtima'i. Tantashirul yaum fi mukhtalafi manatikil alam mawaqi'u tu'rafu bi ismi wasailit tawasulil ijtima'i wa nadhkuru minha al-Facebook, wa Twitter, wal WhatsApp, wal Instagram, wa ghairuha. Amma mawqi'u Facebook huwa akbaru mawqi'in ijtima'iyyin istikhdaman fil alam. Wa an mawqi'i misli YouTube wa huwa mukhtalifun an sabiqihi min haitsu tabi'atuhu. Fahuwal awwal wal akbar alamiyan li raf'il videohat. Al-mawaqi'u litawasulil ijtima'i ladaiha fawaidu 'azimah. Minha adawatut tawasul lil jami' wa da'mu nidamit ta'lim wa idhafatul basirati wal ma'rifah wa ghairuha. Nah, itu dia bacaan di halaman 23 ya. Silakan kalian simak buku paket kalian baik-baik. Saya juga bawa bukunya. Yuk kita artikan bersama-sama. Al-mawaqi'u litawasulil ijtima'i, yaitu situs media sosial ya. Situs untuk menghubungkan sosial masyarakat, maksudnya adalah situs media sosial. Tantashirul yaum, tantashiru menyebar, al-yaum hari ini, di, mukhtalafi berbeda atau berbagai, manatiki penjuru alam dunia, mawaqi'u situs, tu'rafu yang dikenal biismi dengan nama wasailit tawasulil ijtima'i, dengan alat
sosial media ya. Wa nadhkuru, dan kita menyebut minha di antaranya Facebook, Twitter, dan WhatsApp, dan Instagram, dan lain-lain. Amma adapun mauki situs Facebook, huwa dia akbaru terbesar, maukiin situs ijtimai sosial media, maksudnya situs media sosial terbesar, istihdaman yang dipakai di alam, di dunia. Wa dan an tentang mauki situs misli YouTube seperti YouTube. Wa dan huwa dia mukhtalifun berbeda, maksudnya YouTube itu berbeda an dari sabikihi, dari pendahulunya, dari yang dulu-dulu. YouTube kan misalkan Facebook lebih dulu ya. Nah, YouTube ini dia berbeda dari pendahulunya. Min dari haitsu tabi'atuhu, dari sifatnya. Fahuwa, maka dia maksudnya YouTube al-awwal yang pertama, wa dan akbar yang terbesar, alamian di dunia, liraf'i untuk mengunggah apa? Al-videohat, video-video. Al-mawaqi'u situs tawasulil ijtimai, situs media sosial, ladaiha mempunyai fawaidu, kegunaan-kegunaan adimah yang besar, minha diantaranya ada watut tawasulil jami, ada wat alat at-tawasul komunikasi lil jami untuk umum, wa dan da'mu mendukung nidom sistem taklim, pembelajaran seperti sekarang, ya kan, sistem daring ini sangat menggunakan media sosial. Ustazah menggunakan YouTube dan juga aplikasi e-edu Mamif. Jadi tepat sekali ini. Dakmu nidomit ta'lim, mendukung sistem pembelajaran. Banyak juga kayak e-learning itu ya. Kayak Zoom dan lain-lain. Google Meet. Wa dan idofah menambah al-basiro, pengetahuan, wawasan, wa dan ma'rifah, pengetahuan, wa dan goiruha, dan lain-lain. Itu dia arti dari al-qira'ah, teks bacaan al-lughuh al-arabiyah, bahasa Arab, halaman 23, tentang al-mawaqi'u lit-tawassul ijtimai, tentang situs media sosial. Kita lanjut. Lanjut ke halaman 24 ya. Tapi gak usah lihat halaman deh. Sekarang kalian fokus di sini saja agar tidak bingung. Kalian fokus ke yang Ustazah jelaskan mengenai ad-dhamairul muttasilatu. Ad-dhamairul muttasilatu. Ad-dhamairul muttasilatu. Al-muttasilatu yang penulisannya itu digandeng atau disambung. Ya, jadi kata ganti ini dia tidak berdiri sendiri, melainkan disambung dengan bendanya ya, dengan sifat contohnya aja, sambung dia penulisannya nggak terpisah. Kalau kemarin kita belajar tentang huwa, hiya, anta, anti, ana. Huwa artinya dia seorang laki-laki, hiya artinya dia seorang perempuan, anta artinya kamu seorang laki-laki, anti artinya kamu seorang perempuan, ana artinya saya. Itu kan ditulisnya kan sendiri, ana. Misalkan saya seorang murid perempuan. Murid perempuan bahasa Arabnya tilmizatun. Jadi ana tilmizatun, ada dua kata. Ana tulis sendiri. Ya ini bukan digabung ya, bukan digandeng. Nah, tapi kalau domir ini dia pasti digandeng dengan sesuatu. Contoh. Misalkan gini ya. Buku saya, bukuku. Lah penulisannya itu dia digandeng. Bukan kan buku kitabun. Bukan kemudian anak kitabun. Bukan, itu artinya saya seorang buku. Saya seorang buku, bukan ya, tapi buku saya itu beda. Bukan bahasa Arabnya anak kitabun, bukan. Tapi apa? Kita lihat dulu contohnya yang ini. Di kolom yang sini, lihat kursornya, itu ada nomor ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada domir. Nomor kita fokus ke
Sebentar, kita sebutkan dulu ya Ustazah. Ada huwa, hiya, anta, anti, ana yang Ustazah sebutkan. Jadi kita fokus pada gimana sih menulis domir 5 domir ini ketika dalam kalimat ya, tapi dia bentuknya bukan terpisah seperti ini, tapi menempel ke sesuatu, ke sebuah kalimat ya. Contoh, oke. Fokus ke nomor 1 dulu. Fokus ke nomor 1. Nomor 1 domirnya adalah huwa. Huwa sendiri artinya dia seorang laki-laki. Tapi kita nggak akan membuat huwa ini sebagai bentuk huwa. Ya, oke, huwa. Huwa tandanya domir mutasilnya itu dengan kata hu. Contoh, Ustazah kasih rumus. Nama bahasa Arabnya adalah ismun, ismu ya, ismun. Jadi contoh ini. Ismu ditambah hu, karena ini kan titik kalimat terus baru hu, berarti kan hu-nya ada di akhir, ya kan? Nah ini depannya berarti kalimat, misal ismu, ismu ditambah hu, jadinya ismu hu. Mim sama ha itu bisa digandeng, jadi ditulisnya jangan dipisah, tapi digandeng, ismuhu. Artinya adalah namanya. Misalkan, ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Tidak boleh kemudian dipakai ismuhu Aisyah. Enggak. Namanya Aisyah. Bukan karena hu dipakai huwa kan. Huwa itu untuk laki-laki. Sampai sini, coba diresapi dulu. Oke, lanjut ke nomor 2. Fokus ke nomor 2 saja, jangan dilihat yang lainnya. Nomor 2. Domirnya hiya. Hiya artinya dia seorang perempuan. Tandanya itu dengan ha. Contoh, ismu, nama, ha, dia. Digandeng jadi ismuha, karena mim sama ha yang ini bisa digandeng penulisannya. Jadinya seperti ini. Ismuha artinya namanya untuk perempuan. Contoh, ismuha Fatimah. Namanya si perempuan itu namanya Fatimah. Ismuha Muhammad. Boleh? Tidak boleh. Karena ha itu untuk hiya. Hiya itu untuk mu'annas, untuk perempuan. Kalau mau laki-laki ya pakai hu, ismuhu Muhammad ya. Kalau ismuha Fatimah, ismuha Aisyah, ismuha Maryam, ismuha mislu ismuha Zainab misal. Boleh. Lanjut ke nomor 3. Anta. Anta artinya kamu seorang laki-laki. Tandanya itu ka. Contoh ismuka. Ismuka. Ismuka artinya namamu. Kalau kita ngomong ke laki-laki. Jadi contohnya, apakah nama kamu Mahmud? Nah, itu pakai ismuka. Contoh, apakah itu hal? Hal ismuka Mahmud. Hal ismuka Mahmud itu artinya apakah namamu itu Mahmud? Contoh lagi, Hakim ya. Apakah nama kamu Hakim? Tanya gimana? Ya ini, hal ismuka Hakim. Tuh. Jadi, pakai ini. K. Bukan hu, bukan ha. Karena mu. Kamu. Ngomongnya sama kamu langsung. Bukan sama dia, tapi sama kamu. Yang keempat adalah anti. Anti artinya kamu seorang perempuan. Ditandai dengan ki. Contoh, ismu ditambah ki sama dengan ismuki. Misalkan, artinya namamu perempuan. Ya, ngomong ke perempuan. Contohnya, apakah nama kamu Walidah, Siti Walidah misalkan. Jadi, pakai hal apakah? Hal ismuki Siti Walidah. Apakah namamu Siti Walidah? Nah, seperti itu. Bukan hal ismuka Siti Walidah ya, bukan karena ka untuk
Laki-laki tapi hal ismuki, apakah namamu? Siti Walidah, pakai ki. Contoh lagi, ana. Ana ditandai dengan ya sukun. Contoh ismu. Lah ini sangat penting. Banyak sekali kelas 10 tahun lalu yang terkecoh dengan ini. Ismu ditambah ya bukan menjadi ismui. Tapi itu kan susah ya mengucapkannya, jadi diganti. Sebelum ya sukun itu diganti kasro agar lebih mudah mengucapkannya. Jadi ismi. Nah, kalau perkenalan, kalian nggak mungkin ngomong ismui Kiki. Enggak, tapi ismi Kiki. Nama saya Kiki. Namaku atau nama saya ismi artinya nama saya. Ahlan wa sahlan, ismi Aisyah. Ahlan wa sahlan, ismi Fatimah. Marhaban, ismi Kiki. Seperti itu. Jadi bukan ismui. Coba sih lagi tes lihat di sini ya, lihat apa penambahan ininya ya. Ini kan kita bermain dengan kata ismu, nama. Coba kalau kita bermain dengan kata kitabun atau buku. Kitabun. Hadza kitabun. Oke. Coba kitabun ditambah hu. Jadi apa? Iya, jadi kitabuhu. Nggak mungkin kitabunhu. Masa tanwinnya di tengah? Ya kan? Jadi kitabuhu. Terus kitabun ditambah ha. Jadi kitabuha. Oke, kitabun ditambah ka. Jadi kita buka. Kitabun ditambah ki. Jadi kita buki. Kitabun ditambah ya sukun. Jadi apa? Kita bui. Apa yuk? Kita bi. Kita bi. Ya sukun sebelumnya diganti kasro. Jangan tetap doma. Kita pun tambah ya kita bui. Kita bui nggak ada. Tapi kita bi. Coba latihan lagi. Oke, dilihat. Latihan. Ini dilihat ya. Kita coba isi kotak-kotak yang kosong. Ini dikasih contoh baik banget ya. Di buku ini dikasih contoh. Sodikun. Sodikun. Ya, dilihat. Terus sodikun. Terus ini dikasih jadi sodikit. Berarti ditambah ya. Ingat, lihat ini bukan sodikui, tapi sodiki. Terus sodikuka. K tambahannya di akhir. Sodikuki. Ki tambahannya. Sodikuhu tambahannya hu. Terus sodikuha. Ha tambahannya. Sodiki artinya teman laki-lakiku. Sodikuka, teman laki-lakimu. Tapi ngomong ke laki-laki ya. Sodikuki, teman laki-lakimu. Tapi ngomong ke perempuan. Sodikuhu, teman laki-lakinya. Sodikuha, teman laki-lakinya. Silakan dilihat sendiri. Ya itu untuk dhamir apa? Ka untuk apa? Ki untuk apa? Hu untuk apa? Ha untuk apa? Kita di sini fokus untuk mengubahnya. Ya, mengubahnya dengan tambah-tambahan di akhir yang sudah diberikan contoh. Oke, sekarang nomor 2, sodikotun. Tambah ya jadi apa? Sodikoti. Terus sodikotun ditambahi ka jadi apa? Sodikotuka. Ini ya katanya yang diubah sebelah sini loh ya. Lihatnya contohnya di atas. Terus sodikotun ditambah ki jadi apa?
Sodikotuki. Terus sodikotun ditambah hu jadi apa? Sodikotuhu. Terus sodikotun ditambah ha jadi apa? Sodikotuha. Sahlun kan? Sahlun, hadza sahlun. Ini mudah. Sahlun, sahlun. Terus ahun. Ahun itu gini. Tahu lagu Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Nah ini akhi dari apa ada kalimat ahun. Jadi ahun itu artinya saudara laki-laki. Oke, kenapa jadi akhi? Di sini kita akan menemukan jawabannya. Ahun ditambah ya. Ya di akhir jadi apa? Jangan jawab akhui. Iya, jadi akhi langsung. Sebelum ya langsung diganti kasroh. Akhi. Nah ini sini sejarahnya. Gimana kata ahun jadi dalam lagu tadi jadi akhi. Ya di sini artinya saudara laki-lakiku. Ya itu artinya untukku, kepunyaanku. Ya, oke, ahun jadi akhi. Terus seperti ini tulisannya ya, akhi. Assalamualaikum ya akhi. Terus ahun ditambahi ka. Jadi apa? Bukan ahunka, tapi ahuka. Ingat tanwin tidak mungkin ada di tengah-tengah. Ahun ditambah ki jadi ahuki. Ahun ditambah hu jadi ahuhu. Ahun ditambah ha jadi ahuha. Lain lanjutannya tadi ada akhi, berarti di sini ada apa? Iya, ada ukhti. Ukhtun, saudara perempuan ditambah ya, jadi ukhti. Bukan ukhtui, tapi ukhti. Ya akhi, ya ukhti. Terus ukhtun ditambah ka jadi ukhtuka. Ukhtun ditambah ki jadi ukhtuki. Ukhtun ditambah hu jadi ukhtuhu. Ukhtun ditambah ha jadi ukhtuha. Untuk yang kolamun silakan coba kalian isi sendiri. Ya, kita loncat ke mistorotun. Kolamun artinya pena. Nun, wal kolami wama yasturun. Ya. Mistorotun artinya penggaris. Oke, mistorotun ditambah ya. Jadi mistoroti. Ingat, taknya bisa dibuka seperti ini penulisannya. Nah, jadi dia bukan tak bundar lagi, tapi taknya terbuka. Tak maftuhah gandeng dengan ya. Mistoroti. Terus mistorotun ditambah ka. Jadi mistorotuka. Kalau selesai mengerjakan satu kembali ke awal, satu kembali ke awal, satu kembali ke awal. Jangan dilihat sebelumnya, nanti malah bingung. Mistorotun ditambah ki, jadi mistorotuki. Mistorotun ditambah hu, jadi mistorotuhu. Sohi. Mistorotun ditambah ha, jadi mistorotuha. Itu dia halaman 25 dalam tabel yang berisi latihan-latihan untuk mengubah kata yang belum tersambung dengan dhamir mutasil jadi disambungkan dengan dhamir mutasilnya ya, dhamir yang penulisannya digandeng atau digabung. Lanjut. Nah, di sini Ustazah ingin kita
melihat 5 kalimat yang ada dan coba kita lihat mana di dalamnya yang ada dhamir muttasilnya. Dilihat nomor 1. Ismi Fatimatu. Nama saya Fatimah. Ana tilmizatun fil madrasati tsanawiyah. Saya seorang murid perempuan di SMA. Oke. Di nomor 1 ini, di antara kalimat yang ada, di antara kata yang ada di nomor 1 ini, manakah yang ada dhamir muttasilnya? Ayo, ada yang tahu? Coba kita telisik dari yang awal. Ismi, apakah dhamir muttasil? Iya, ini ada ya sukunnya. Namaku, berarti kepunyaanku, namaku. Lah ini itu dhamir muttasil. Fatimah dhamir muttasil? Bukan. Ana? Bukan. Tilmizatun? Bukan. Fi? Bukan. Madrasah Tsanawiyah? Bukan. Jadi nomor 1 yang termasuk dhamir muttasil adalah ismi, kata ismi. Nomor 2, li manzilun jamilun fil qaryah. Li, saya mempunyai manzilun, rumah, jamilun, yang indah, fi, di qaryah, desa. Coba, li, apakah termasuk dhamir muttasil? Apakah ada dhamir muttasilnya? Iya, ya sukun ini, li, aku mempunyai, kepunyaanku. Ini dhamir muttasil ya. Manzilun, nggak ada ya-nya, nggak ada ka, nggak ada ki, nggak ada hu, nggak ada ha. Jamilun juga nggak ada fi. Kalau fi ini sudah satu kalimat gini ya. Ya-nya ini memang miliknya fa, bukan dhamir muttasil. Fi itu di. Qaryah, desa, nggak ada ya-nya, nggak ada ka, nggak ada ki, nggak ada hu, nggak ada ha. Jadi nggak ada. Nomor 3. Hadhihi darajati. Aina darajatuka? Hadhihi ini darajati, sepedaku. Aina, di mana? Darajatuka, sepedamu. Hadhihi, apakah ada dhamir muttasilnya? Nggak ada. Hi ini sudah masuk ke hadhihi, nggak ada hi, adanya ha. Hu sama ha ya. Ini hadhihi satu kalimat, jadi satu kata, jadi nggak terpisahkan. Darajati. Iya, ini ada. Darajatun, sepedaku. Iya, sukun ini. Sepedaku. Aina, di mana? Darajatuka, sepedamu. Ini juga ada dhamir muttasilnya pada huruf terakhir, yaitu ka. Jadi, ini ngomong ke teman yang laki-laki. Misal, Ustazah ngomong ke Ahmad. Jadi begini. Hadhihi darajati, ini sepedaku loh. Aina darajatuka ya Ahmad? Di mana sepedamu wahai Ahmad? Kayak gitu. Jadi Ustazah ngomongnya nggak ke Aisyah, nggak ke Maryam, nggak ke Fatimah. Jadi Ustazah ngomongnya ke Ahmad ya. Nggak ke Fatimah tapi ke Ahmad atau Muhammad atau Ibrahim. Ke laki-laki lah istilahnya. Nomor 4. Hadza kitabun jadidun. Ini buku baru. Hadza, apakah ada dhamir muttasilnya? Nggak ada. Kitabun, buku, kitab. Apakah ada dhamir muttasilnya? Ada hu-nya? Ada ha-nya? Ada ya-nya? Ada ka? Ada ki? Berarti nggak ada. Jadidun, baru. Bukan nggak ada ya. Nomor 4. Tidak ada dhamir muttasil sama sekali. Nomor 5. Hal, apakah baituka, rumahmu, fi Syari Sudirman, fi di Syari Jalan Sudirman. Hal, apakah ini dhamir muttasil? Tidak. Baituka, rumahmu. Iya, dhamir muttasil. Ada ka-nya Ustazah? Jelas. Ya, sahih. Ini ada dhamir muttasilnya. Baitun ditambah ka, rumah ditambah mu. Fi nggak ada, Syari nggak ada, Sudirman nggak ada. Tuh. Oke. Intahaina, selesai pembelajaran kita di pertemuan kedua mengenai bab situs media sosial al-mawaqi' litawasulil ijtimai. Semoga bermanfaat.
Jika ada yang masih perlu ditanyakan, silakan tanya Ustazah ke WA atau di live chat di Edu Semamif. Ya, syukran ala husni ihtimamikum. Jangan lupa ibadahnya dan juga jaga kesehatannya ya. Jaga iman, jaga imun, insya Allah aman. Iman dijaga, imun dijaga, insya Allah kita akan aman. Dan semoga pandemi segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.